amri dunyaka. Kemudian Ibnu Abdul As-Sakandari dawuh, wahai murid, istirahatkan dirimu dari mengurus urusan duniamu. Jadi istirahatkan hatimu mikirin urusan duniamu. Ya. Hati kita, jiwa kita itu harus kita rehatkan dari mikirin urusan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh mikir, nggak seperti itu artinya. Ini udah ranahnya Allah. Kalau udah diurusi Allah, kita nggak usah mikir. Kadang-kadang orang itu kan begini, nanti gimana masa depan saya kalau begini, udah gimana gitu pola pikirnya. Udah nggak usah mikirin, jalanin apa adanya. Nanti Allah yang akan menata. Lah itu udah bagian Allah, kita nggak usah ikut mikir. Kalau mikirin urusan yang bukan jadi tanggungan kita, ya nggak benar. Nggak jadi polisi nangkepin orang. Ya, kalau mau nangkepin orang itu urusan polisi, kita sipil, bukan ranah kita. Nggak jadi hakim mengvonis orang lah. Apalagi dari muda berpikir nanti masa depan saya bagaimana. Jangan, itu urusan Allah. Nanti Allah yang ngatur. Ya. Karena kita itu nggak tahu besok akan terjadi apa. Nggak ada yang tahu, Pak. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Seseorang itu tidak mengetahui apa yang terjadi besok. Ini udah sunatullah, ya. Jadi arih nafsaka ayyuhal murid minat tadbiri li amri dunyaka. Wahai murid, rehatkan jiwamu, ya. Istirahatkan jiwamu mikirin urusan dunia. Wa huwa ayyuqaddiru saksu fi nafsihi ahwalan la yakunu 'alaiha alama taqtadihi syuhud syahwatuhu wa yadabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa a'malin wa ihtammu li ajli dzalik. Ya. Wa hadza ta'abun 'azimun ista'jalahu li nafsihi. Yang dimaksud ngatur tadbir itu apa sih? Bahwa ayyuqaddiru saksu fi nafsi ahwalan. Seseorang itu dalam hatinya menetapkan ahwal itu perilaku. La yakunu 'alaiha alama yaqtadi syahwatuhu. Perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Ibaratnya orang nggak mau berpikir logis dan realistis. Wa yadabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa malin. Dan orang ini mengatur jiwanya hal-hal yang patut buat jiwanya, baik itu perilaku hati atau amal. Wa ihtamu li ajri dzalik. Dan si murid ini mementingkan hal itu. Wa dza ta'abun 'azimun istajalun nafsi. Ini capek, lelah besar yang dia keburu-buru untuk dirinya. Wala asarama yuqaddiruhu la yaqau. Ya. Kebanyakan apa yang dia tentukan itu enggak terjadi. Fayakhibu dzannuhu. Dugaannya itu salah, keliru, rugi. Ya. Saya nggak ngikutin literatur kitab gini.
Kan saya kemas dengan bahasa sendiri biar mudah dipaham, ya. Wahai murid, rehatkan jiwamu dari mikirin urusan dunia. Contoh, kamu nggak usah mikirin urusan rezeki. Rezeki itu urusannya Allah. Karena Allah yang bagi rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Tugas kamu apa? Udah kerja aja. Karena yang bagi rezeki itu urusan siapa? Allah. Lah kamu mikirin nanti gimana ini? Dapat berapa? Bukan urusan kamu, capek pikiran kamu kalau ngurusin seperti itu, capek fisikmu. Jadi apa yang sudah jadi ranahnya Allah, kamu nggak usah ikut mikir. Ya. Sebab nanti nyesal. Kadang-kadang sesuatu yang nggak pasti itu nggak sesuai dengan harapan kita, Pak. Akhirnya apa? Lelah, capek. Ya kadang-kadang melebihi harapan kita. Lah iya, saya kira dapat sedikit, nggak taunya dapat gede. Wah, saya kira dapat gede, ternyata dapat sedikit. Karena nggak ada kepastian. Jadi nikmatin bagian kita, syukurin, nikmatin apa yang menjadi tugas kita. Karena kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Masing-masing itu sudah beramal sesuai bentuknya. Kalau jadi supir, ya udah urusin gimana bahwa mobilnya itu bisa selamat nganterin penumpang. Jangan mikirin tugas tentara ikut perang. Jangan. Sama urusan rezeki itu urusannya Allah. Tugas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang murid apa? Ya udah cuman ikhtiar dan berdoa sesuai apa kapasitas kita. Nggak usah terlalu mengforsir. Ibaratnya nyari duit pagi sore siang malam. Ya, kalau dasarnya belum ditakdir kaya, nggak kaya, Pak. Walaupun punya duit banyak, delalah ada ujiannya. Anaknya sakit lah, ibunya sakit lah. Ya, itu. Terus ya udah nikmatin bagian kita. Jadi apa yang jadi ranahnya Allah, kamu nggak usah ikut mikir. Rehatkan jiwamu dari ngurusin apa yang menjadi bagian Allah. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi jangan punya istilah imajinasi yang aneh-aneh, menghayal, kecewa nanti kecewa. Udah. Karena wala Allah aktsara ma yuqaddirhu la yaqau. Karena bisa jadi ya, kebanyakan apa yang dipikirkan oleh si murid itu nggak terjadi. Loh itu saya itu ngalamin kok, ngalamin. Saya ngajar di sini tuh nggak ada pikiran, nggak ada. Tahu-tahu disuruh ngajar. Yang tempat saya ngajar puluhan tahun itu malah saya tinggal. Karena hati manusia itu kan berubah. Supaya kita rileks, ya nikmatin hidup, ya udah ikutin skenario nya Allah Taala, happy ending gitu, nyaman, paling enak itu. Ya, ya Allah ya Rabb ya Karim. Fa fi ta'birihi bi arif isyaratun ila annal matlub tarkuhu lil muridi huwa ma fihi ta'abun. Ya. Jadi maksudnya suruh merehatkan jiwanya, merehatkan dirinya, apa yang menjadi urusan Allah itu ya ini isyaratun annal matluba tarkuhu lil murid huwa ma fi ta'abun. Maksudnya kita itu nggak usah terlalu capek, lelah mikirin apa yang menjadi bagian Allah atau bagian orang lain. Orang biasa mikirin negara ini gimana, itu urusan presiden sama menterinya. Jangan nggak usah mikir.
yang mikir perekonomian ini gimana. Kita orang-orang nggak pernah mikir itu. Menterinya masih dan kabinet, wah ekonomi Indonesia ini nggak stabil, dolar naik. Kita orang awam, orang biasa udah asik ngopi ngerokok aja. Padahal yang di atas itu lagi punya mikirin rakyatnya. Lah iya, kita mah nggak usah kita mikir loh, ngapain itu udah dimikirin menteri. Sama aja kita kalau naik bis, udah tinggal duduk nyenyak, kita nikmatin duduk kita di mobil. Yang mikirin nanti sampai tujuan siapa? Supir sama kernet. Itu ini enak, ini sudah enak. Sampun. Amma tadbiru umuri ma'asyihi ila wajhi husuli ala wajhin. Jangan harus pakai kacamata enggak itu kelihatan. Amma tadbiru umuri ma'asyihi ala wajhin sahlin yasta'inu bi ala matlubi fala ba'sa bi. Ya. Lah kalau ngatur urusan kehidupan ya ala wajhin sahlin yasta'inu bi ala matlubi supaya istilahnya tercapai apa yang dicita-citakan, yang diinginkan, fala ba'sabi, nggak apa-apa. Loh harus diatur. Kalau nggak diatur, kalau nggak punya manajemen, ya bangkrut. Nah, misal Pak Ustaz Asnawi ini ya dagang, ya harga kelapa beli 10.000, wah dijual 5.000. Ya gulung tikar lah malah. Ya harus diatur supaya untung gimana? Ya jualnya ya 12.000 atau 13.000. Harus begitu. Lah kalau begitu nggak apa-apa. Kalau mengatur urusan kehidupan yang menopang eksistensi hidup si murid, itulah ba'sabi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngatur ya, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nggak seperti itu. Maksudnya apa yang jadi rananya Allah atau rananya orang lain itu kamu nggak usah ikut pikirin ya apa yang bagaimana apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Kalau mikirin hal ini nggak apa-apa, boleh, nggak dilarang ya. Jadi nggak dilarang ya. Famakon ma bihi ghairuka angkala takum bihi li nafsik. Jadi apa yang sudah diambil oleh Allah, kamu nggak usah ngambil peran. Kalau udah urusan dapat rezeki berapa, itu udaranya Allah. Itu pas kamu kerja, ikhtiar, doa selesai. Namun yakni annal amro mafruhun anhu idh qama bihi ghairuka wa huwa Allahu ta'ala fama qama bi ghairuka la fa'idata fi qiyamika. Ya, maksudnya annal amro mafruhun anhu. Jadi urusan itu sebenarnya sudah dirampungkan, sudah diselesaikan. Jadi apa yang sudah diambil perannya oleh Allah, kamu nggak usah ikut. Itu udah domainnya Allah. Nggak usah ikut cawe-cawe, ya. Nggak usah intervensi. Ya. Ya. Jadi apa yang famakoma bi ghairuka la faidata fi qiyamika. Jadi apa yang sudah diambil Allah, kamu kok ikut cawe-cawe, nggak ada gunanya. Loh Pak Ustaz, yang bagi rezeki memang Allah, tapi kan kita boleh berdoa minta supaya banyak, boleh, kalau itu nggak dilarang. Tapi kalau memaksa Allah nentu rezeki, ya Allah harus ngasih sekian, nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Fayakunu qiyamuka fudulan. Jadi kalau peran orang kita ambil, peran Allah kita ambil, yaitu sia-sia. Ibaratnya nggak jadi hakim tapi ikut mengvonis, ya, nggak bener, ya, sia-sia. Layam bagi ayat alabasa bihi
Zawul uqul. Jadi orang yang cerdas itu nggak akan mau ngambil ya, peran orang lain yang bukan perannya. Ya. Ya. Wa aidan fihi tarkul ubudiyah wa mudadatun ahkamir rububiyyah. Lagi pula kalau sudah diambil perannya oleh Allah, sama aja orang itu sudah enggak beribadah. Mengambil perannya Allah berarti ninggalin ibadah. Ya. Ninggal. Terus wa mudadatun ahkamir rububiyyah. Ini sama aja menantang hukum-hukum atau ketentuan rububiyah, ketuhanan. Ya. Wa munaza'atul qadari, sama aja ngelawan takdir, ngelawan takdir. Wa innama khataba al-murida bidzalik li'annahu idza tawajjaha li hadratir rabbi washtaghala bi awradit tariqi wa a'malihi ta'attalat alaihi asbabu ma'ashi fil ghalib. Kenapa yang dikhitopi murid supaya nggak usah ngurusin apa yang menjadi ranahnya Allah? Karena seorang murid itu kalau pas ngadep ke hadirat Allah dan disibukkan dengan wiritan thariqah, ya, amal-amalan jalan menuju Allah, biasanya ekonominya agak terganggu, Pak. Ya. Ta'attalat ali asbabu ma'asyihi fil qalbi. Ya. Fil qalbi umumnya itu ekonominya agak goncang. Ya. Ya, kalau sudah goncang, ya, fa'ti syaitanu wa yuwaswisu lahu, setan datang. Ngapain kamu zikir? Nanti anak kamu nggak makan kalau kamu gitu. Ngapain kamu rajin sholat? Udah ininya aja. Bisikan setan datang. Setan ganggu. Banyak kan begitu. Jadi seorang, kenapa kok ya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan murid, wahai murid, ya, rehatkan jiwamu dari ngurusin urusan dunia. Itu urusannya Allah. Kok dikhitopin seperti itu, didawuin seperti itu? Karena seorang murid saat tawajuh ilallah, saat menghadap Allah, ya, murid disibukkan dengan wiridan-wiridan dan amalan-amalan, ya, dalam perjalanan spiritualnya menuju Allah. Saat disibukkan ini, disibukkan dengan wiridnya, disibukkan dengan amaliyahnya, biasanya finansial ekonominya terganggu. Biasanya kebanyakan. Nah, saat terganggu inilah setan datang, memberi kecemasan, rasa takut. Takut datang, rasa takut. Ya. Terus wa yasiru yudabbiru fi nafsi umuron la yaqau min ta'bid tadbir la yaqau aksaruha wa dzalika yushhiru amma huwa bi sadatihi farju'u amma huwa mutawajjihun lahu. Kalau udah diganggu setan, lagi kenceng suluk, terganggu masalah ekonomi, akhirnya wah, saya tinggal deh. Lagi giat-giatnya ngaji, diguncang ekonominya, akhirnya malas ngaji. Lagi kuat-kuatnya seneng baca wiridan, dicoba ekonominya, akhirnya nggak wiri. Itu yang diharapkan setan itu. Setan datang kan, masih rasa cemas, rasa takut. Nggak usah gitu-gituan, udah kerja aja nyari duit, ngapain? Pakai suluk-suluk supaya sampai ke Allah itu. Akhirnya wa bisadati farjiu amma huwa mutawajjihun lahu wa ta'udzalika. Lah, obatnya apa? Obatnya supaya murid ini tidak tergoda bisikan setan, ya. Kasratu dzikri wa riyadhati, memperbanyak zikir. Riyadhah, pelatihan.
banyakin zikir, ya. Tapi harus ada ilmunya, Pak. Ya. Alaikum bimulazamati dzikri. Ya. Alaikum bikasratil aurat. Hendaknya kita itu memperbanyak wiridan. Hendaknya kita itu melazimkan, mendawamkan, melanggengkan apa zikir. Banyak itu. Fa innahu hasunun wa wiqayah. Karena orang kalau punya wiritan itu punya benteng, punya perisai. Tapi harus disertai dengan ilmu, ya. Harus disertai dengan ilmu. Tanpa didasari ilmu, qalilul jadwa. Ya, sedikit manfaatnya sedikit. Misal nih, saya ambil contoh. Tiap pagi atau malam baca rotib. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Maksudnya aku ridho Allah sebagai Rabb, ya harus ridho dengan takdirnya Allah, mau pahit mau manis. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, ya, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyatlub robban siwai. Orang yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, ya, walam yasbir ala balai, enggak mau bersabar atas ujianku, walam yardo bi'atoi, enggak ridho dengan pemberianku, falyatlub robban siwai, cari Tuhan selain aku. Dikasih Allah sedikit enggak mau, enggak nerima misalnya. Nah, dasarnya itu. Kalau kita ngucapin raditu billahi robban, kalau kita ridho Allah sebagai Rabb, apapun qadarnya Allah, pahit manis, enak enggak enak, harus kita terima. Nah, itu diilmonin, ya. Saat membaca raditu billah wa bil islami dinan, ya. Ridho Islam sebagai agama, aturan Islam ikutin. Dalam Islam mewajibkan kita puasa Ramadan, bayar zakat, haji, tunaikan, ya. Jalankan. Ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya ikuti sunnah-sunnah Nabi. Itu namanya ridho. Ngakunya ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, tapi nggak mau mengikuti sunnah Nabi. Lah itu berarti belum ridho. Itu maksudnya diilmoni, ya. Karena zaman sekarang ini banyak orang, ya, beramal tanpa didasari ilmu. Ngaji, kuncinya di ngaji. Ya, mungkin dari sini ada yang kurang jelas. Saya buka pertanyaan, monggo Pak. Paham nggih? Bisa dipaham? Bisa. Silakan, mau nanya. Pertanyaannya bebas. Baik seputar materi yang saya sampaikan atau masalah yang, monggo Pak. Belajar aktif. Saya buka untuk interaksi sebelum saya lanjutkan nanti. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pak Ustadz mungkin. Nggak ada, saya lanjutkan. Saya tahu belum syuruh. Ijtihaduka fima duminalaka aitakaffalallahu laka bihi wa huwa rizqu tafaddulan minhu wa ihsanan. Qala ta'ala wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dzalika minal ayati wa taksiruka fima tuliba minka wa huwa al amal allati tatawassalu bihi adatan ila maulaka min azkarin wa shalawatin wa auradin wa ghairi dzalika min await ta'at. Kesungguhanmu di dalam rezeki yang sudah dijamin untuk kamu. Rezeki kita ini kan sudah dijamin sama Allah, Pak. Saat di kandungan, di alam rahim, itu udah dicatat rezeki si fulan ini sekian, sampai
Ya, rezeki manusia itu nggak habis sebelum umurnya habis. Selama masih dikasih umur ya sama Allah, itu rezekinya ngalir terus. Ya. Kesungguhanmu di dalam rezeki yang sudah dijamin untuk kamu, artinya Allah sudah menjamin rezekimu sebagai bentuk anugerah atau karunia Allah dan kebaikan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqah. Berapa banyak hewan melata ya, di atas muka bumi ini yang kamu tidak menanggung rezekinya ya. Misalnya jenengan punya peliharaan kucing, itu kan kucing peliharaan jenengan yang sampean kasih makan. Berapa banyak kambing, kucing yang nggak kamu kasih makan tapi dikasih makan sama Allah. Kita punya anak yang kita nafkahi cuma anak kita lah, anak mereka yang siap kita ngasih ngumpanin orang, nggak akan mampu. Yang jamin siapa itu? Ya Allah. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak hewan yang melata yang tidak kamu tanggung rezekinya. Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberikan rezeki hewan-hewan yang melata itu dan kalian semua. Jadi yang ngasih rezeki binatang yang melata sama kita semua ini adalah Allah. Jadi nggak usah takut ya. Nah. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kekuranganmu di dalam kewajiban yang dituntut darimu. Apa yang dituntut dari kita itu? Yaitu amalan-amalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak zikir, sholat, wirid dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam ketaatan. Sebagaimana Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu menandakan kebutaan mata hati kita. Orang udah tahu rezeki dijamin Allah, kok dikejar sampai nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa demi apa? Nyari duit. Berarti pertanda orang itu mata hatinya buta. Jadi kesungguhanmu di dalam mencari rezeki yang dijamin oleh Allah dan keteledoranmu ya, kekuranganmu di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadamu, itu menandakan kebutaan mata hatimu. Tanda-tanda orang mata hatinya buta itu apa? Dia kalau kerja getol, semangat atas kerjanya luar biasa, tapi giliran diajak ibadah, urusan hablum minallah, sembrono, teledor. Itu ciri orang yang mata hatinya buta. Kerja wajib, thalabul halal itu faridotun ba'da faridoh ya, mencari halal, kerja itu sebuah kewajiban setelah kewajiban. Tapi waktunya sholat, jangan sampai demi kerja ya, ninggalin sholat wajib, demi kerja nggak puasa, demi ngumpulin uang padahal sudah punya kewajiban zakat nggak mengeluarkan zakat. Wah, itu pertanda orang mata hatinya buta. Boleh. Fal matlubu minal muridi as-sa'yu fi qutil arwah wa dzikrul maula. Yang dituntut dari seorang murid, kita ini semuanya murid. Murid itu orang yang meniti jalan menuju Allah. Gampangnya murid. Yang dituntut dari seorang murid adalah berusaha di dalam menguatkan rohaninya. Fil wa dzikrul maula. Jadi yang dituntut dari seorang murid adalah menguatkan ruhnya, ruhaninya, mengingat Allah. Wa dzikrul maula, mengingat Allah. Wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Itu yang dituntut dari seorang murid itu. Lakutul asbah, bukan
yang dituntut dari seorang murid itu untuk menguatkan jasmaninya, jangan perutnya aja yang dipikirin ya. Harus ada keseimbangan ya. Harus ada keseimbangan. Jadi asupan rohani penting, asupan jasmani penting. Nah, asupan jasmani ini penting, rohani lebih penting. Ibaratnya sama aja kalau jasmani kita nggak diberi makan, nggak dikasih nutrisi, itu akan sakit, lemah, bahkan bisa jadi mati. Rohani kita pun kalau nggak dikasih nutrisi, kalau hati kita itu nggak pernah dipakai zikir sama Allah, nggak pernah dengar nasihat para ulama, itu mati Pak, mati, atos keras. Itu. Nah ini harus ada keseimbangan. Namun yang lebih penting bagi seorang murid adalah menguatkan rohaninya, bukan menguatkan jasmaninya. Jangan yang dipikirin itu cuman perutnya. Ya. Ada ungkapan ya, mangkana himmatuhu ma fi batnih. Ya, faqimatuhu ya, ma kharaja min batnih atau min duburi. Orang yang kalau aku pikirnya itu cuman perut, berarti nilai orang ini lebih berharga daripada apa yang keluar dari apa? Duburnya. Ya ayam kalau begini. Nelek, menek, nyekek. Ayam itu. Habis makan nelek. Ya. Kawin. Ya. Menek, nyekek. Menek itu kawin ya. Nyekek itu makan, terus nelek. Lah kalau orang orientasinya cuma yang dipikirin perut aja, ya, duit, ya, nilainya itu ya sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Ya udah. Lah terus ya kita harus bisa menjaga kestabilan. Sebagaimana jasmani kita itu bisa sakit kalau tidak ada asupan nutrisi. Jangan coba deh, nggak makan, nggak minum. Ya. Ini secara adat lah, secara hukum adat ya. Bukan orang makan itu artinya bukan orang hidup itu karena makan, bukan. Adat manusia itu kalau nggak makan ya lapar, kalau nggak dikasih ya lama-lama kalau nggak makan nggak minum ya bisa mati, ya, bisa mati. Sama rohani kita itu kalau nggak pernah dizikir, alhamdulillah Pak Ustadz Asnawi memfasilitasi zikir, ya, di Wafilin bulan Ustadz Ali ada manakib. Itu untuk menghidupkan rohani kita. Jangan dukung supaya rohani kita itu hidup, bukan hanya jasmani kita. Sebab kalau orientasi pikiran kita itu cuma perut kita, lah nilainya ya kayak kotoran yang keluar dari dubur. Udah. Berarti harga kamu itu sama kayak ayam. Kalau orientasi kamu itu cuma pikirannya apa? Nyekek, nelek, menek. Paham? Nyekek itu makan, berak, kawin, menek itu kawin lah ayam itu ya habis makan itu ada betinanya kawin di jalan gak jadi, setelah makan berak, nggak banyak kita nggak seperti jangan, kita ini manusia bukan binatang, masa kita mau disamakan kayak ayam. Nah, makanya yang dituntut dari seorang murid adalah penguatan rohani. Dengan apa? Dengan dzikrul maula, dengan dzikrullah, dengan zikir kepada Allah, ngaji seperti ini. Saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan? Monggo Pak, saya buka pertanyaan. Enggak ada. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang jadi kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.